Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Miss Ega akan menjelaskan bagaimana menentukan koefisien suku pada variabel perpangkatan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga ilmu atau materi yang akan kita bahas hari ini dapat dipahami dengan mudah dan kita selalu diberi kesehatan dan semangat dalam belajar meskipun kita belajarnya dari rumah ya. Yuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan koefisien pada suku variabel bilangan berpangkat. Masih dalam pola bilangan Pascal, menentukan suku pada koefisien bilangan berpangkat itu menggunakan pola bilangan Pascal. Nah, seperti yang kita tahu, bilangan Pascal ini terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga, seperti pada gambar pada layar kalian nih. Bentuknya seperti segitiga, makanya dibilang segitiga Pascal. Nah, di dalam segitiga Pascal ini, bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya, seperti yang ini. Di puncaknya 1, kiri kanannya 1. Lalu pada baris kedua nih, untuk penentuan baris ketiga, maka dijumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditaruh sini, lalu ditutup dengan angka 1 di depan dan 1 di akhir. Nah, lalu bagaimana menentukan jumlah selanjutnya, barisan selanjutnya? Maka tinggal ditambahkan aja, 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 1, 3, lalu ditutup dengan angka 1. Begitupun untuk baris selanjutnya ya. Nah, pada baris pertama, ini dengan jumlah 1 atau pangkat 0. Nah, kenapa 2 pangkat 0? Karena pada rumus segitiga, pada rumus bilangan Pascal atau segitiga Pascal, suku ke n-nya itu menggunakan rumus 2 pangkat n-1. Nah, lalu ada barisan kedua dengan nilai 2, pada baris 1, di 2 diperoleh dari mana? Dari 1 ditambah 1. Nah, sama dengan 2. Ini untuk pangkat 1. Barisan ketiga juga sama, dijumlahkan hasilnya 4, lalu dia menempati posisi 2 pangkat 2. Untuk barisan selanjutnya juga menyesuaikan, mengikuti ya. Nah, ini barisan pertama pangkat 0, barisan kedua pangkat 1, barisan ketiga pangkat 2, barisan ke 4 pangkat 3, barisan kelima pangkat 4. Begitu seterusnya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah pernah menjelaskan ini kan. Nah, untuk aplikasi atau penjabaran pengembangan dari pola bilangan Pascal ini ada pada materi yang akan kita bahas. Nah, pada segitiga Pascal ini biasanya digunakan untuk menentukan koefisien dalam perpangkatan, seperti pangkat A plus B ataupun A min B, agar lebih efisien. Misal, pada layar monitor kalian di sini menggunakan variabel A plus B ya. Bisa juga kalian jumpai pada buku-buku yang kalian punya atau pada referensi materi lain yang pernah kalian lihat, itu menggunakan variabel yang berbeda. Misal banyak yang menggunakan X plus Y, P plus Q, R plus dan R plus Y, atau banyak lagi deh. Pokoknya semua variabel itu bisa dipakai
Jadi tidak hanya terpaut pada A plus B ya. Kebetulan ini Miss pakainya A plus B. Nah, dilihat. Untuk barisan pertama, A plus B-nya pangkat 0. Untuk barisan kedua, A plus B-nya pangkat 1. Untuk barisan ketiga, A plus B-nya pangkat kedua hingga A plus B pangkat 6. Ya. Nah, di sini Miss ada contoh, ada 3 contoh bentuk soal yang menentukan koefisien dari perpangkatan. Nah, yang pertama, tentukan hasil dari perpangkatan A plus B pangkat 4, kemudian tentukan koefisien suku ketiga. Nah, caranya untuk menentukan hasil dari perpangkatan atau penjabaran dari perpangkatan A plus B pangkat 4, nah itu kita menggunakan pola segitiga Pascal, dibantu dengan segitiga Pascal. Untuk apa? Untuk lebih memudahkan atau lebih efektif ya, lebih efisien. Karena misalkan kalau disuruh mencari A plus B-nya pangkat 10, nggak mungkin dong kita mencari A plus B dikalikan A plus B sebanyak 10 kali. Dan itu bakalan panjang banget jabarannya. Maka dipersempit oleh bantuan segitiga Pascal. Tinggal kita lihat aja barisannya ini pangkat berapa yang diminta. Nah, pada soal nomor 1, untuk A plus B pangkat 4, hal yang terlebih dahulu kita susun adalah variabel A plus B-nya. Dimulai dari A plus B, A pangkat 4B atau A pangkat 4. Lalu kemudian angkat A turun menjadi 3, yakni A pangkat 3, B pangkat 1, atau total pangkat AB harus 4. Nah, kemudian pangkat A turun menjadi 2, menjadi A kuadrat, B kuadrat. Kemudian pangkatnya A ini turun lagi menjadi 1, menjadi AB pangkat 3. Kemudian pangkat A turun menjadi 0, menjadi B pangkat 4. Selanjutnya ditulis bersama dengan koefisien di depan kosong. Nah, untuk lebih singkatnya, dilihat pada gambar segitiganya. Untuk A plus B pangkat 4 ini menggunakan barisan 1, 4, 6, 4, 1. Ini koefisiennya ya. Kita tulis 1, 4, 6, 4, 1. Lalu A-nya ini dimulai dari pangkat 4 karena soalnya pangkat 4 ya. Nah, untuk suku selanjutnya si A ini turun 1. Dari awal A pangkat 4 berubah menjadi A pangkat 3. Lalu berubah lagi menjadi turun lagi jadi A pangkat 2. Turun lagi 1 jadi A pangkat 1 hingga A pangkat 0. Kalau A pangkat 0 nggak usah ditulis ya. Karena sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dan di sini ada variabel B pangkat 4. Jika 1 dikali B variabel pangkat 4 hasilnya 1 B pangkat 4. Nah, untuk yang B menentukan pangkatnya bagaimana, Miss? Yang B juga kalau yang A tadi menurun, kalau yang B ini naik. Nah, dilihat. Ini dari B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, dan B pangkat 4. Lalu jika sudah ditemukan hasil dari penjabaran perpangkatan A plus B pangkat 4, di sini kita bisa menentukan suku ketiga. 1, 2, 3. Nah, suku ketiganya adalah 6A kuadrat B kuadrat. Dilihat, karena yang ditanyakan setelah kita menentukan hasil perpangkatan, kita disuruh menentukan koefisien suku ketiga. Nah, kebetulan pada suku ketiga ini koefisiennya bernilai 6. Jika pada soal nomor 1 kalian masih bingung, kita bahas ke soal yang kedua. Di sini ini sudah buat cara ringkasnya sama seperti soal nomor 1. Hanya yang membedakan adalah operasi dan variabelnya saja.
Jika di nomor 1 menggunakan variabel A plus B, maka di soal nomor 2 Miss menggunakan variabel X min Y. Menggunakan variabel X dan Y ya. Nah, untuk soal nomor 2 kita menentukan koefisien suku ketiga dari bentuk X min Y pangkat 3. Nah, seperti yang Miss bilang, dilihat dari bilangan atau segitiga Pascal. Pangkat ketiga itu barisnya apa aja? Pada pangkat ketiga, baris segitiga Pascal itu nilainya 1, 3, 3, 1. Kita tulis dulu di depan koefisiennya ya. Kemudian variabelnya, variabel yang pertama adalah variabel X. Kita mulai dari variabel X dengan pangkat 3. Kenapa? Karena soalnya adalah pangkat 3. Kita X-nya, kalau variabel X itu yang awal, variabel pertama itu pangkatnya menurun, kalau variabel kedua pangkatnya naik. Ingat ya. Nah, makanya kita mulai dari variabel X ini, mulai dari angka 3, kemudian turun jadi X pangkat 2, kemudian X pangkat 1 hingga X pangkat 0. Lalu yang Y, variabel Y kita tulis dimulai dari variabel Y pangkat 0 hingga variabel Y pangkat 3. Nah, kita lihat Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2 hingga Y pangkat 3. Lalu tandanya nih, tanda operasinya. Karena pada di soal nomor 2 X min Y, maka kita tulis negatif, positif, negatif. Coba hasilnya, misalkan kalau X min Y kuadrat kan, X min Y dikuadratkan, untuk penjabarannya sama dengan X min Y dikali X min Y. Atau bisa hasilnya hasil operasinya ada negatif pertama dan penjumlahan. Lalu di sini kita tulis operasinya negatif, positif, negatif. Ini untuk tandanya juga menyesuaikan ya, tergantung soalnya. Apabila pada soalnya ada X min Y pangkat 5, berarti di sini negatif, positif, negatif lagi. Sehingga berulang selama 5 suku ya. Nah, dari hasil yang di atas ini yang sudah kita cari tahu, kita persempit atau kita sederhanakan lagi. 1 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu 1 ya. Atau 1 dikali 1 X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Kurang 3X pangkat 2 dikali Y pangkat 1. Y pangkat 1 itu Y ya. Karena Y dikali Y 1. Y gitu. Nah, 3X kuadrat dikali Y hasilnya ya, suku kedua. Lalu dijumlah tanda plus, suku ketiganya 3 pangkat X, 3X pangkat 1 dikali Y kuadrat sama dengan 3XY. Lalu tandanya mengikuti tanda negatif. Yang suku keempat, 1X kuadrat 1X pangkat 0 dikali Y pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Nah, dari penjabaran X min Y pangkat 3 diperoleh suku pertamanya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Dengan nilai suku pertamanya 1, suku keduanya negatif 3, suku ketiganya 3, suku keempatnya negatif 1. Nah, dari sini kita bisa peroleh nih, menentukan koefisien suku ketiga. Maka suku ketiganya adalah 3, positif 3. Lebih simpel bukan cara yang kedua daripada cara yang pertama? Pada intinya, untuk menentukan koefisien dari suatu bilangan berpangkat, menggunakan bantuan segitiga Pascal, variabel yang pertamanya itu menurun nilainya, untuk variabel kedua nilainya naik.
Dan tanda operasinya ini tergantung pada soal. Ya, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini Miss akan menjelaskan penjabaran dari 3A ditambah 2B pangkat 3. Kalau yang tadi cuma variabelnya aja yang dipangkatkan, kalau pada soal nomor 3, di sini ditambahkan dengan nilai koefisien di depan variabel. Pertama, kita harus menghitung hasil dari penjabaran A plus B pangkat 3 terlebih dahulu. Dengan bantuan segitiga Pascal tentunya yang lebih mudah. Jika sudah, kita ubah hasil dari penjabaran A plus B pangkat 3 menjadi 3A dan 2B. Variabel A-nya dikalikan 3, variabel B-nya dikalikan 2. Lalu kita masukkan. Kita substitusikan nilainya. 3A pangkat 3 dikali 3. Jadi 3A pangkat 3. Lalu ada 3A kuadrat kali B dikalikan 3A dan 2B. Jadi 3 dikali 3A kuadrat dikali 2B. Ditambah 3. Nah, untuk yang ini 3 dikali 3A dikali 2B kuadrat. Nah, yang terakhir B3-nya dikalikan dengan 2 maksudnya. 2 dikali B pangkat 3. Lalu kita hitung 3A pangkat 3 berapa? 27 A pangkat 3. Lalu 3 dikali 3. 3 dikali 3A pangkat 2 dapatnya 54. 3 dikali 3A kuadrat dikali 2B dapatnya 54A kuadrat kali B. Ini kali pelangi bisa kali kamu cari tahu dulu. 3 dikali 3A kuadrat berapa? Kamu cari nanti dikalikan dengan 2B. Dapatnya 54A kuadrat kali B. Lalu yang suku ketiga ini sama dikalikan pelangi atau kali Angry Bird biasanya ya. Dapatnya 36A kali B kuadrat. Lalu yang suku keempat ada 2B pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali B berarti 8B pangkat 3. Ya, sampai sini bisa dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Lanjut. Ini ada latihan soal. Kalian tentukan suku ketiga dari masing-masing bilangan berpangkat. Tentunya dengan menggunakan bantuan segitiga Pascal. Nah, yang pertama itu 1A adalah operasi pengurangan, yang B itu penjumlahan. Untuk yang soal nomor 2, ini hasil penjabaran dari 2A min B pangkat 3. Sampai sini bisa dipahami? Jika sudah, silahkan dikerjakan. Tugasnya dikirim via Classroom masing-masing paling lambat hari Minggu tanggal 9 Agustus pukul 23:59. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa absen. Miss akhiri pertemuan hari ini, semoga lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.